Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, ayah, bunda, dan teman-teman Umah Cerito. Kembali lagi bersama saya Kak Bunga dalam acara kesayangan kita Umah Cerito bersama Kampung Dongeng Muara Bungo. Nah, hari ini kita akan dengerin sebuah kisah yang berjudul Bawang Putih dan Bawang Merah yang akan dibawakan oleh teman kita, Valen. Cerita ini sedikit berbeda dari yang biasanya karena mengajarkan kita bagaimana cara menghargai uang hasil kerja keras, pentingnya menabung, serta membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Teman-teman penasaran gak dengan ceritanya? Kalau begitu, yuk kita simak bersama ceritanya. Siapkan telinga, buka hati, dan ambil pelajaran baik dari setiap kisah nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Umah Cerito. Bunga TV selalu di hati. Loh, anak mama kok murung? Biasanya ceria. Ada apa, Dek? Hari ini adik sedih sekali. Sedih kenapa? Coba cerita sama mama. Mana tahu mama bisa bantu adek. Kemarin adik dapat uang jajan, tetapi uang jajannya sudah habis karena adik tergoda. Tergoda apa? Adik membeli es, permen, balon, mainan kecil, stiker. Pokoknya semua adik lihat rasanya ingin adik beli. Lalu bagaimana, Dek? Sekarang uang adik habis. Padahal hari ini ada buku cerita yang sangat ingin adik beli, tetapi uangnya sudah habis. Jadi adek menyesal? Iya ma, adik menyesal karena sudah membeli barang yang sebenarnya tidak adik butuhkan. Tidak apa-apa, Dek. Adek harus belajar dari pengalaman. Mulai hari ini adek harus bertanya pada diri sendiri. Kalau mau beli sesuatu, itu kebutuhan atau keinginan. Baik ma. Nah, pas kali, Dek, hari ini ada teman kita yang akan membawakan sebuah dongeng yang mengajarkan tidak serakah, rajin menabung, dan mempergunakan uang dengan bijak. Wah, emang iya? Adek jadi penasaran. Ayo teman-teman, kita simak ceritanya bersama-sama. Hai teman-teman di rumah, sudah siap mendengarkan ceritanya? Kalau sudah siap, yuk kita mulai. Di sebuah desa yang indah, hiduplah Bawang Putih bersama ayah, ibu tirinya, dan juga saudara tirinya yang bernama Bawang Merah. Bawang Putih dikenal sebagai anak yang rajin dan juga baik hati. Sedangkan Bawang Merah dan ibu tirinya bersifat malas dan juga manja. Suatu hari, ibu tirinya memanggil Bawang Putih. Bawang Putih, kemarilah, cucilah pakaian ini sampai bersih di sungai. Baik, Bu. Bawang Putih pun membawa pakaian dan ia tidak lupa membawa dompet kecilnya yang berisi tabungan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Tabungan itu ia kumpulkan dari hasil sisa uang jajan dan juga membantu tetangga. Saat lagi keasikan mencuci pakaian, tiba-tiba dompet Bawang Putih pun jatuh dan terbawa arus sungai. Bawang Putih pun segera berlari mencari dompetnya yang hilang. Tetapi dompetnya tidak ditemukan. Dan akhirnya, nah teman-teman, mau lanjut ceritanya? Tetap di Umah Cerito. Bunga TV selalu di hati.
Putih pun segera berlari mencari dompetnya yang hilang. Tetapi dompetnya tidak ditemukan. Dan akhirnya Bawang Putih bertemu dengan nenek tua. Nenek tua pun berkata, "Cu, apa yang engkau cari?" "Aku mencari dompet kesayanganku yang kukumpulkan sedikit demi sedikit. Dompet itu berisi uang tabunganku." "Kalau begitu, ikutlah nenek dan bantulah nenek membersihkan rumah." "Baik, Nek." Bawang Putih dan nenek pun pergi ke rumah. Sampainya di rumah, dengan hati yang ikhlas, Bawang Putih membersihkan seluruh rumah nenek sampai bersih. "Sebagai hadiahnya, pilihlah kotak yang kecil atau kotak yang besar." "Aku memilih kotak yang kecil saja, Nek. Aku ikhlas membantu nenek." Bawang Putih pun segera pulang ke rumah. Sampai di rumah, Bawang Putih membuka kotak tersebut. Ajaibnya, kotak tersebut berisi dompet kesayangannya, celengan, dan juga pesan-pesan bijak. Pesan dari nenek adalah, gunakan uang dengan bijak. Menabung hari ini akan membantu masa depanmu. Bawang merah yang melihatnya langsung iri. Ia ingin mendapatkan kotak yang sama. Keesokan harinya, Bawang merah pun pergi ke sungai. Dan ia sengaja menjatuhkan dompetnya di sungai. Ia pun bertemu dengan nenek tua tersebut. Nenek tua pun berkata, "Cu, apa yang engkau cari?" "Aku lagi mencari dompetku yang hilang, Nek." "Kalau begitu, ikutlah dengan nenek." "Baik, Nek." Bawang merah dan nenek pun pergi ke rumah nenek. Nenek pun berkata, "Bawang merah, bantulah nenek membersihkan rumah." "Ih, enggak, Nek. Langsung saja berikan hadiahnya." "Sebagai hadiahnya, pilihlah kotak yang besar atau kotak yang kecil." "Tentu saja, aku milih yang besar. Pasti isinya banyak." Bawang merah pun segera pulang ke rumah. Sampai di rumah, ia membuka kotak tersebut. Alangkah terkejutnya, kotak tersebut berisi pesan-pesan nasihat dari nenek. Setelah membaca pesan tersebut, Bawang merah dan ibu tirinya tersadar bahwa kita tidak boleh serakah. Nah, teman-teman, sekian cerita dari saya. Terima kasih. Dadah. Ma, sekarang ada yang mengerti. Ternyata Bawang Putih tidak menjadi bahagia karena memiliki banyak uang. Tetapi karena ia jujur, rajin, dan tahu cara menghargai uang. Betul sekali, Dek. Uang memang sangat penting, tetapi yang lebih terpenting itu adalah bagaimana cara kita menggunakan uang secara bijak. Adek menyesal, Ma, karena sudah menghabiskan uang Adek untuk membeli barang yang sebenarnya tidak Adek butuhkan. Tidak apa-apa, Dek. Asalkan di masa yang akan datang, Adek akan berubah ke arah yang lebih baik. Baik, Ma. Hebat sekali. Itulah pemikiran yang harus kita miliki. Menabung bukan berarti kita pelit, tetapi mengajarkan kita cara menghargai kerja keras dan mempersiapkan masa depan yang cerah. Baiklah, Ma. Mulai hari ini, Adek akan menyisihkan uang jajan Adek untuk ditabung. Dan jika ingin membeli barang sendiri, Adek akan tanya pada diri Adek sendiri. Ini kebutuhan atau hanya keinginan? Luar biasa. Oh iya, Dek. Kemarin Mama ada belikan Adek celengan. Yang benar. Benar. Bentar ya, Dek. Ini celengannya. Wow, celengannya bagus sekali. Ini warna kesukaanku.
Terima kasih, Ma. Mulai hari ini, aku bisa menabung di celengan baru. Terima kasih, Valen. Nah, begitulah ceritanya. Gimana teman-teman? Bagus kan ceritanya? Dari cerita bawang putih dan bawang merah tadi, kita belajar bahwa uang adalah hasil dari kerja keras kita. Menabung dari kecil akan membantu kita meraih impian, sedangkan sikap sombong dan malas hanya akan membawa penyesalan. Nah, itulah yang kita dapatkan dari cerita yang tadi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Umah Cerita berikutnya. Dunia cerita, dunia bahagia. Bunga TV selalu di hati. Dadah.